kami orang Dayak, khususnya umat Haringan, Hindu Haringan, kalau piring melawin ini kan namanya piring melawin. Kalau khusus kami orang Haringan ini, piring melawin ini untuk digunakan menyimpan sesajen atau termasuk pesta perkawinan. Di situ kami menyimpan tempat pengantin makan. Namanya di dalam piring melawin ini yaitu jarah. Sebelum habis undangan itu selesai makan, pengantin itu harus jangan sampai duluan apa istilahnya duluan dari orang-orang yang banyak itu makannya di dalam piring melawin ini. Soalnya di situ ada mengandung kepercayaan orang tua dulu, kalau kita duluan dari orang banyak itu makan, makanya rezeki kita itu sedikit. Itu istilahnya, silsilahnya. Maka disimpanlah makanan itu di dalam piring melawin ini supaya istilahnya rezeki kita itu semakin banyak orang yang makan itu semakin banyak juga rezeki kita. Itu istilahnya silsilah piring melawin ini. Dan juga piring melawin ini digunakan untuk bermacam-macam istilahnya persyaratan di dalam kehidupan beragama maupun di dalam menjalankan istilahnya sila suku Dayak ini. Termasuk di dalam sini ada istilahnya tempat penyimpanan penyang, bisa minyak istilahnya seperti minyak kuyang, seperti minyak bintang, minyak pelanduk, dan tikap raya dan sebagainya. Istilahnya di dalam piring ini kita secara mitos berkeyakinan bahwa di dalam piring ini ada misisat. Piring ini istilahnya tergantung istilahnya masalah piringnya itu. Apa piringnya itu baru dibuat atau istilahnya sudah dari turun temurun. Kalau sudah dari turun temurun, piring melawin ini dipercaya dapat bermacam jenis, nggak satu jenis piring melawin itu. Seperti ada yang istilahnya piring melawin ini pinggan beranak namanya. Pinggan beranak itu berturut-turut dari yang besar sampai yang terkecil. Istilahnya lapis 7. Itu namanya pinggan beranak, lain piring melawin. Kalau yang ini piring melawin. Ciri khasnya kayak apa, Pak? Ciri khasnya seperti piring melawin ini juga, tetapi dia itu berturut-turun istilahnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Iya, dari yang paling besar sampai yang terkecil, sehingga tingkatan itu sampai 7. Itu pinggan beranak namanya. Kalau yang ini piring melawin. Tua dulu istilahnya ada di sini untuk penyimpanan benda-benda berharga, benda-benda sesajen. Bahkan di dalam sini termasuk juga benda-benda seperti penyang tadi. Tempat orang dulu itu kalau habis melahirkan, tempat istilahnya di dalam lacang ini tempat anaknya itu baru lahir itu kita tempatkan di sini supaya istilahnya anaknya itu tidak dapat istilahnya bermacam-macam penyakit, terhindar dari gangguan dari roh-roh jahat. Itu kegunaan lacang. Bahkan dulu itu kalau kita termasuk kita Keharingan ini, kalau nggak sembarang buka sebenarnya ini lacang ini harus ada istilahnya ada pemujaan, seperti kita hajatan itu segala motong ayam, babi, kerbau dan sapi sebagainya. Itu sebenarnya kalau orang dulu, tetapi kita mempercayai bahwa lacang ini kan turun temurun, seperti keluarga Pak Sumarlin ini, Pesekdes ini kan nggak semua orang yang mempunyai lacang segala piring melawin ini, nggak. Termasuk kita satu kampung ini sebagian orang aja. Itu pun kalau ada termasuk jalur Montobar ini. Itu istilahnya lacang ini kan didapat itu zaman dulu itu siapa yang banyak istilahnya pendapatan dulu itu kan sistem huruf barang. Iya. Ada yang istilah bater seperti gong, termasuk lacang ini. Misalnya seperti kakek Pasekdes ini dulu kan dia itu kan istilahnya kalau berladang itu terkenal dengan padinya. Iya. Sebagian itu kan nggak semua orang yang dapat padi yang banyak itu kalau manen itu. Makanya dia dihurup pakai segala gong, termasuk piring, lacang, dihurup pakai padinya itu.
Soalnya dia yang paling istilahnya terkenal di jalur Motobar ini dulu, padinya banyak. Istilah dalam menanam padi itu pun ada istilah silsilahnya, itu ada mantranya juga, istilah ada ramuannya. Itu makanya kalau dia menanam padi, kalau nugal, waktu nugal itu dia itu motong babi atau motong ayam atau segala batu-batu istilahnya yang dipercaya itu, nah bisa membantu pertumbuhan padinya itu. Makanya itu enggak sembarangan bukanya itu kan disampu dulu. iya. Pakai mayan, di sini kan garu namanya. Iya, garu. Lumayan itu kita kasih prapen di situ. Rahasianya kalau kami orang Dayak itu, kalau orang meninggal itu kan kami kan ada apa, dari turun menurun nenek moyang itu kan orang meninggal ini dikasih segala daun-daunan alam dan sebagainya. Itu waktu meninggalnya kan dikasih itu. Nah nanti ini kan dari pohon tertentu anunya nih, namanya raung ini. Itu biasanya dari kayu meranti atau kayu yang timbul. Nah, yang daya serap baunya tuh nggak bisa keluar, kayak pohon durian. Itu kan kemarin dari pohon durian. Nah di situ itu ada dibikin corongnya ke bawah tanah sana supaya nggak keluar ke luar anunya. Jadi itu baunya nih. Nah baunya itu dikasih ramuan supaya dia itu nggak keluar. Jadi kita di sini nggak merasa baunya karena dia nggak mengarah ke kita. Rahasia orang Dayak itu, orang suku lain nggak bisa. Nah, jadi orang Karingan yang tahu masalah itu. Jadi ada rahasianya orang Dayak ini, nggak sembarangan. Lobangnya itu namanya tukil. Nah, itu pun dirituali oleh pesornya ini, sehingga kita ini walaupun 1 tahun nyimpannya nggak masalah. Kayak ini kan sudah 6 bulan ini lantai saya ini. Jadi nggak merasa bau. Itulah kehebatan orang Karingan itu. Kalau kita yang lain 7 hari aja udah bau, nggak bisa bicara kita. Nah itu kan ada rahasianya, ada ramuan-ramuannya, dan ada caranya, teknisnya membuatnya. Gitu. Kalau kita kemarin kan kayak di tempat kami di Tumang-Tumang kan dikasih formalin, kalau itu masih bau, kalau di sini enggak kalau. Nah, Makanya heran bedanya di situ. Istilahnya ramuannya itu alami dari hutan di sini, hanya di Kalimantan ini. Dan itu kan ada anunya dari pesornya. Iya, namanya waktu dia meninggal itu, waktu masang tukil itu ada ceritanya. Nah itu dia kan. Nah kalau kami di sini, misalnya orangnya meninggal kan ada silsilahnya. Iya. Dari keluarga yang bisa, kalau bahasa Dayak itu kan, kalau bahasa Indonesia itu sansana itu, atau lah bisa dongeng itu. Kalau turunan orang yang bisa tatum, katanya orang sini itu ada anunya begini. Dia kalau meninggal nanti begini, mungkin dia tuh biarpun disimpan berapa nggak bau, ada turunannya bisa. Tapi itu mitos, jadi nggak pasti. Iya. Itu rahasianya. Memang istilahnya ceritanya mitos, istilah khayalan. Tetapi kalau secara kita Karingan ini kan itu makanya terjadi ada segala mantra itu, istilahnya yang memuja-muja itu. Ada turun temurun dari nenek moyang dulu istilahnya itu. Makanya saya bilang tadi kan seperti sandung, seperti sepuluh itu kan nggak sembarang orang yang bisa muja, nggak bisa anunya itu, harus pesor atau orang yang tua-tua itu Yang berpengalaman. Terus masalah meninggal kayak gini itu ada bukung namanya itu. Untuk dia itu harus ada bukungnya. Bukung ini ada maksud dan tujuannya. Yang kayak tarian topeng itu, nah pernah lihat yang di sana itu bukung namanya. Kalau bahasa Dayak itu kalau ada orang meninggal itu ada bukungnya. Ini bukung ini kepercayaan orang sini itu untuk istilah kalau bahasa Indonesia itu untuk budak-budaknya di arwah sana, untuk pembantunya lah bahasanya itu. Istilah pengantarnya, mengantar arwah. Harus ada itu. Ya, di samping pengantar itu, bukung itu kan pengantar istilahnya. Secara nyata kita itu tidak secara langsung membantu orang yang meninggal ini tadi, keluarganya membawanya melalui itu. Ya, di dalam bukung itu kita kasih uang atau berupa ayam, segala babi, pokoknya segala beras kita bawa itu wujud gotong royong di adat kultur orang Dayak itu seperti itu. Jadi melalui itu orang membantu saudara-saudaranya yang dalam kesusahan seperti ini.
Jadi ada wujudnya gotong royongnya. Gotong royong kerjasama ya Pak. Iya. Istilah saling gotong royong lah. Iya. Yang bukung yang datang itu kan di samping untuk menghibur, mengantar, menghibur dan memberi sumbangan bagi yang meninggal itu, keluarganya. Bagi keluarga yang meninggal itu. Jadi bukung itu semakin ganas, itu model bukung kan ada bukung macam-macam bentuknya itu. Semakin angker dan ganas itu semakin bijaksana dia di sana nanti katanya. Semakin giat bekerja. Nah, itu seperti itu. Di maknanya kan, tapi secara apa istilahnya, secara mitos dan histori aja. Kita pun tidak pernah yang secara ilmiah membuktikan gitu nah. Tapi yang namanya kultur budaya ini kan Iya, memang seperti itu. adat istiadat Pak. Ya. Oke Pak, mantap. Ngaran macam-macam bukung sini, bukung siang, bukung kambe, bukung tangaloy, bukung kahayan, bukung burung, bukung bunyak, bukung naga, bukung langgar, bukung tapahas, bukung sapi, bukung pujut. Berarti harus tahu lah main musik ketek. Udah tahu, sejenis bukung yang ada tuh bisa dimainkan musiknya. Bukung pulat, nah, misalnya bukung bunyak tuh bisa dibukung pas runi atau raung tuh keluar dari rumah pas hari H penguburan. Khusus lagu Khusus undang telah. khusus kayak teh masalah tega teh sesuai berbukung teh je gitu teh berbaur dengan adat budaya lah. Berarti istilah bukung siang berarti harus siang main. Dia ngalem tahu ya main yo. Bukung siang teh kuntek kok. Yo, Inggit mandau itu kan. git mandau ya pan Tahu aku tapi- kenari tahu. bukung teh Ades menari atau. bukung teh Tapi dia buat tahu bara- kan menari dia pasang anu bara dipakai. kayu. Jadi bukung bara kayu teh dia tahu kayu teh ya jenis pelawi itu bara karton. Oh harus kayu gitu. Yo. Dia tahu kayu jebeknya. Dia tahu benar kayu beken garantung apa sih ye. Lain suaranya. Iya suaranya lain terlalu melancing lah suara itu. Entengnya Tuh ringannya. bisa tuh. barang tuh. Eh benar lah. Bisa. Tahun punam. Ya aku. Mahal ya. Ya, Tawuran pakai. kayak begitu. Jadi Kayu yang kempas. Kayu kempas ya, lain. lain pelawi, Pelawi ya. ampul. Hampul. Kalau kayu kempas tuh nya itu ditetok. Belum tahu dulu ini. Tapi kita teh telu iye kilau daun konjoy nah. Iya. Tapi Kayak daun hakai singkong tuh daun pelawi ini. Jadi Ini nih yang masalah- tukang mukul-mukul itu ada orang tertentu ada jadi orang teman-teman nih. tertentu aja. Inya nih sampai diangkat orangnya jadi mantir adat tuh lahnya bisa mencetok mainkan musik itu tuh. Jadi yang pertama itu kan bisa memainkan ini, yang kedua paham dengan unsur-unsur adat. Iya. Nah, yang paling paham masalah adat ini kan banyak daerah Mentobar lah. Pertama adat kematian, termasuk adat kematian kan ada berbau dengan budaya ini kan itu tiwa. Iya. Orang yang meninggal itu kan ada tiwa. Yang ini pisor, yang pisor ini yang melaksanakan penguburan, termasuk bertabur, termasuk melaksanakan tabur hari H peniwahan. Ya kalau kita dalam Islam ustadznya lah. Ya, istilahnya. ustadznya lah ya. Ustadznya. Itulah. Kalau rawung itu keluar berapa hari bang? Itu tergantung kalau di sini masalah lama dengan tidaknya raung itu kan tergantung di biayanya lah, dananya. Paling lama tuh 1 bulan. 1 bulan. Oh berarti ini baru. Ini kurang lebih 1 bulan lebih. dia hari kalau misalkan akan join bulan kan Ini tergantung dia biaya teh lah. tergantung biaya. Masalahnya kamunya dana TG terkumpul cukup. Nah, Jiwa. iya langsung cara hitung waktu dia mengikat lah. Terutama menuluh mampu kan bisa lihat nampak sepundu tengupah hulu sekian. Ia milih sapi ya dulu ya gulung waktu tinggi duitnya. Dapat ya. Cepat kiai tergantung Pas dengan handung dana. teh paling murah 15 juta. Yo, Bahkan bisa 20 Selawi. menampak Dengan sandung ukirannya, kan Iya bisa. ada ukirannya. Ukiran petang garing. Bikin rumah ya ada.
Wadah rumah. Itu sama naga-naganya tuh. Dengan jika tahu kawal hendak objek gabi naik jema upload karya anu je objek bisa anu wisata kan. Iya, Pak. Nah, ya nih. Kalau kan kemiri mah kirim. Maksud kita kan anu Pak, ini kan untuk mengangkat kearifan lokal budaya kita kan. Nah, ini kan termasuk budaya. Adat istiadat. Ini nih namanya nih baram. Baram. Baram nih minuman tradisional orang Dayak. Ini barang terbuat dari ragi. Ragi itu kan asalnya tuh beras. Rempah-rempahnya tuh lengkuas, saria, akar alang-alang. Ya kalau kita misalnya kayak adat Jawa, beras kencur lah Ya, istilahnya. betul. Ini nih mabuknya gini, kada lawas juga nih mabuknya paling 2 jam mabuknya. Bila terlalu banyak ada jadi 3 jam, 4 jam. Guringnya nyaman. Gurihnya nyaman. Habis goreng langsung sedap. Ada hening gitu lah. Lainnya kayak arak segala sesuatu. Ini menarak. Kalau arak bisa jadi penyakit. Iya. Kalau ini malah menambah. Nah ini aku Gurihnya setengah jelas. Keringat. Makanya ini minuman tradisional di sini. Bila yang arak, bir itu kan minuman laut katanya kan. Pelayanan yang paling utama di sini peminangan. Minangan. Kalau misal ini yang harga paling tawar awal nih. Iya. Sampai toko. Nah, Rokok. kalau sampai itu kan rokok. Rokok elektronik sudah Vapor Pak, vapor. Yang tinggal di sini siapa? Bapak? Oh, tinggal di sini Pak lah. Pak Sekdes lah. Mertuanya Pak Sekdes nih yang meninggal. Oh, yang meninggal. Ini anu nenek kami ini. Jadi masalah ini kan pas penguburan nanti kan habis dikubur ada 2 alternatif untuk penguburan. Yang pertama dikubur dalam tanah dalam keadaan dilapis dengan kayu ulin, di bawahnya kan 1 meter letak 4 itu kan di bawahnya pasang kayu ulin, papan ulin, di beheganya pasang kayu ulin, di atas itu kayu ulin habis timbun tanah. Kalau yang alternatif kedua itu ada yang dimasukkan ke sandung tuh nah. Dan ketiga dibakar bisa. Yang ketiga dibakar tulangnya diambil dimasukkan ke kotak atau masuk dalam belane atau Baru sandung. Iya, itu cara penguburan kalau kami ada Dayak nih. Masalah yang tiwah tuh paling kadat dibakar dengan dimasukkan ke sandung kalau tiwah. Tiwah tapi bilanya tiwah tapi dimasukkan ke dalam tanah tuh kan bisa sudah, soalnya itu sudah memasuki kegiatan tingkat akhir lah sudah tuh. Dalam arti kan tiwah itu kan mengantarkan Liau Halim Keringan menuju Lubu Tatau Dempang Tulang Raja Isen Kemesuhat ngarannya itu. Berarti sudah sampai ke Rajing Hatala atau surga aja secara umum ini kan surga. Agama Keringan tuh Lubu Tatau ngarannya. Islam tuh kan adanya 1000 ibaratnya 15 hari 40 Barwahan. 41. Nah, habis itu 100.000. Nah, kalau ibaratnya tiwah nih 1000 lah. Kalau sudah. Islamnya Laksanaan tingkat akhir tingkat sudah. akhirnya sudah. Tapi kalau ada duit lagi bisa lagi tiwah 2 kali 3 kali. Aja. Oh, bisa memperingati gitu malah. Memperingati lah. Orang yang sudah ditiwah itu bisa ditiwah lagi itu. Bisa sampai 7 kali bisa. 7 kali bisa. Berarti dikeluarkan dari sandung malah. Ya. Foto itu. Itu yang ini yang Bisa oh. kan kisah aja mak anu yang kamu Yang foto tahu ya. Jadi kak. Anu ya. barang aja. Barang ya. Udah jadian. Agung. Ya proses anu teh. Anu tega. Tega. Itu Pak Kades. Bagantung. Isinya.
Lanjut.